Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis data untuk visualisasi data dengan tema Beyond Carbon, the Hidden Health Benefits of Climate Action. Presentasi ini akan membahas aksi iklim tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan dan sosial yang seringkali tidak terlihat. Presentasi ini disusun oleh 3 anggota kelompok, yaitu ada Rio Dino Raihan, Mutia Riyadatul Aisy, dan saya sendiri, Reno Febrino Listio. Ah, Kenapa kami mengambil tema Beyond Carbon? Karena aksi iklim sering dianggap hanya berhubungan dengan penurunan emisi karbon. Padahal, di lapangan ada banyak co-benefits atau manfaat sampingan yang sangat penting. Aksi iklim dapat menghasilkan udara yang lebih bersih, kesehatan fisik yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman dan aman. Sehingga kebijakan iklim seharusnya dipandang sebagai investasi, bukan beban. Lalu, terdapat 3 tujuan utama dari analisis ini. Pertama, menganalisis distribusi nilai co-benefits berdasarkan wilayah. Lalu kedua, mengidentifikasi kategori manfaat yang memberikan dampak ekonomi terbesar. Lalu terakhir, membuat visualisasi yang informatif dan interaktif sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Oke. Kami menggunakan dataset dari UK Co-Benefits Atlas yang dikembangkan oleh Edinburgh Climate Change Institute. Dataset ini berisi estimasi nilai moneter dari manfaat sosial, kesehatan, dan lingkungan yang muncul dari kebijakan net zero Inggris. Pada dataset ini disusun dalam 3 level. Pertama, level 1 yaitu small area, lalu level 2 local authority, lalu level 3 regional atau nasional. Selain itu, terdapat data pendukung seperti populasi, rumah tangga, dan data geografis untuk visualisasi spasial. Oke, lalu ada untuk alur pemrosesan data. Ini menjelaskan alur pemrosesan data yang digunakan dalam proyek ini. Proses ini dimulai dari cleaning data, yaitu tahap pembersihan data untuk menghilangkan nilai kosong, data tidak konsisten, dan memastikan format data sesuai untuk dianalisis. Setelah itu, data masuk ke tahap data integration, di mana dataset utama UKG Benefits Atlas digabungkan dengan data pendukung seperti lookup populasi dan data spasial. Proses ini penting agar analisis dapat dilakukan secara baik regional per kapita maupun spasial. Lalu tahap berikutnya aggregation, yaitu pengelompokan dan perhitungan nilai co-benefits berdasarkan kategori manfaat wilayah maupun tentang waktu tertentu. Nantinya hasil agregasi akan digunakan untuk visualisasi data di mana kami menghasilkan berbagai bentuk visualisasi seperti bar chart, heat map correlation, data peta chloropet untuk memudahkan interpretasi dan menyampaikan insight pada pengguna. Lalu selanjutnya arsitektur sistem dan teknologi. Ini pada saat ini menjelaskan eh, bahasa pemrograman utama yang kami gunakan yaitu ada Python karena fleksibel dan memiliki banyak library untuk analisis data dan visualisasi. Lalu untuk pengembangan data dashboard interaktif, kami menggunakan Streamlit yang memungkinkan visualisasi data ditampilkan secara interaktif dan mudah diakses oleh pengguna. Sedangkan Plotly digunakan untuk menghasilkan grafik yang interaktif seperti bar chart dan visualisasi tren temporal. Karena ukuran data cukup besar, terutama pada data spasial, kami menggunakan beberapa optimasi performa, yaitu mengonversi format data dari Excel dan zip file format per request agar proses loading cepat, mengurangi kompleksitas visualisasi spasial agar tetap informatif namun dengan dijalankan, dan memanfaatkan data caching pada level aplikasi untuk menghindari prosesan ulang yang tidak diperlukan. Dengan arsitektur ini, sistem mampu menampilkan analisis secara efisien sekaligus tetap interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, maaf. Lalu selanjutnya ada analisis co-benefit. Em, ini dari hasil analisis ini kami menemukan bahwa manfaat terbesar berasal dari peningkatan kesehatan dan lingkungan. Kategori paling tinggi adalah physical activity, disusul air quality dan noise. Sebaliknya, dampak negatif utama berasal dari hassle cost dan congestion, atau biaya sosial dan kemacetan yang mengurangi manfaat bersih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riudino Rehan. Oke, terima kasih Reno. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi antar variabel. Nah, di sini kita bisa melihat adanya suatu korelasi antara tiap manfaatnya. Dan di sini heat map-nya menunjukkan bahwa terjadinya korelasi positif kuat antara di pola makan, kualitas air, dan keselamatan jalan. Sedangkan korelasi negatifnya itu ada di hassle cost, yaitu biaya ketidaknyamanan terhadap manfaat utama. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah wilayah yang kualitas udara meningkat biasanya juga mengalami peningkatan kesehatan dan perbaikan infrastruktur. Nah, beban sosial seperti kemacetan cenderung menurunkan manfaat yang bersih. Oke, next.
Nah, ini adalah tampilan dari korelasi antar variabelnya. Di sini kita telah melakukan explore lagi datanya. Dan di sini kita bisa melihat top 10 korelasi terkuat. Seperti mulai dari road safety dan road repairs, dan road safe, quality dan day change, dan seterusnya. Oke, next. Nah, di sini kan tadi kita sudah melihat adanya suatu top 10 korelasi terkuat. Nah, di sini sebenarnya hanya ingin mencari insight lebih dalam. Dan di sini kita dapatkan sekitar 3 poin. Yaitu, pertama, transportasi saling berkaitan kuat. Nah, jadi hubungan antara road safety, road repairs, dan congestion itu artinya, jalan lebih lancar, maka lebih aman, dan biaya perbaikan lebih rendah. Sedangkan yang poin kedua, adanya suatu physical activity adalah kontributor terbesar. Jadi physical activity seperti jalan dan semacamnya, itu memiliki total manfaat ke benefit paling dipengaruhi dengan peningkatan aktivitas fisik. Sedangkan lingkungan bersih itu terhubung ke gaya hidup yang sehat. Jadi dengan adanya air quality, maka ada hubungan juga dengan diet change. Jadi udara bersih biasanya muncul di wilayah dengan gaya hidup yang lebih sehat. Oke, next. Nah, di sini analisis spasial. Ya, untuk yang bagian distribusi air quality, sorry, sebelumnya. Analisis spasial. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa distribusi air quality. Di sini terlihat bahwa wilayah top 5 tertinggi versus terendah. Nah, di sini kita bisa dapat insight-nya, yaitu top 5 nilai tertinggi, yaitu terdapat di daerah yang peningkatan kualitas udaranya terbesar, yaitu di Oxford, Cambridge, County Durham, Leicester, York. Dan cirinya itu adalah kota universitas atau urban dengan aktivitas mobilitas tinggi. Jadi kebijakan iklimnya memberi dampak besar. Sedangkan yang terendahnya itu daerah yang dengan kualitas udara hampir tidak berubah sebenarnya. Dengan banyak area Glasgow City, Skotlandia, dan wilayah perdesaan Irlandia Utara. Nah, cirinya itu emisi baseline rendah, sehingga jadinya peningkatan kualitas udara relatif kecil. Dan di sini kita bisa melihat dengan wilayah biru tua itu menunjukkan peningkatan kualitas udara yang tinggi, sedangkan daerah pedesaan lebih rendah namun stabil. Oke, next. Oke, di sini ada distribusi physical activity. Di sini kita bisa melihat juga wilayah top 5 tertinggi dan terendahnya. Dan untuk yang top 5 tertinggi itu terdapat di Credion, Barnet, Three Rivers, Bristol, dan Tendridge. Jadi ini menandakan bahwa wilayah suburban dan kota besar dengan kebijakan transportasi aktif itu masyarakatnya lebih banyak berjalan atau bersepeda. Sedangkan bottom 5 atau nilai 0 itu mayoritas dari Antrim and Newton Abbey dan Causeway, Coast, and Glens. Nah, ini tuh artinya aktivitas fisik tidak meningkat, jadi baseline sangat rendah atau tidak ada perubahan model. Di sini juga bisa melihat semakin tetap menunjukkan manfaat aktivitas fisik tinggi di area suburban dan suburban, semi urban, itu menandakan dampak positif kebijakan transportasi hijau. Dan selanjutnya, di sini ada distribusi total co-benefit. Nah, di sini kita bisa melihat ada wilayah top 5 dan tertinggi, top 5 tertinggi dan terendahnya. Nah, top 5-nya itu dipegang oleh Credion, Barnet, Three Rivers, Bristol, dan Tendridge. Nah, itu menandakan bahwa daerah ini kan memperoleh manfaat kumulatif terbesar dari seluruh jenis co-benefit. Sedangkan bottom 5-nya itu dasar Corley, Preston, Pendle. Nah, ini tuh nilai negatif karena kategori seperti hassle cost dan congestion lebih dominan. Bisa dilihat dari tabel yang ada di bawah ini. Oke, next. Nah, ini adalah top 10 lokal authority dengan co-benefit per kapita tertinggi. Jadi intinya wilayah dengan co-benefit per kapita tertinggi ialah Floodback, Elmbridge, Chiltern, yang umumnya merupakan kawasan suburban dengan populasi relatif kecil, sehingga manfaat kebijakan iklim seperti peningkatan kualitas udara dan aktivitas fisik lebih terasa per individu. Next. Oke, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu di sini ditampilkan mengenai analisis spasial dapat dilihat pada grafik. Jadi grafik tersebut menunjukkan bahwa physical activity itu dia meningkat stabil dan menjadi kategori yang paling besar di tahun 2050. Lalu selanjutnya air quality itu tumbuh 1,687% dan juga noise itu meningkat
secara konsisten. Lalu variabel negatif seperti congestion and road safety dia justru mengalami penurunan hingga minus 700 sampai dengan minus 900%. Nah, kebijakan menuju net zero itu memberikan dampak positif jangka panjang secara signifikan. Next. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan website yang berisi visualisasi data atau dashboard. Nah, di sini dapat ditampilkan overview dari dashboardnya, yang mana ini dirancang agar pengguna itu bisa mengeksplorasi data tanpa perlu latar belakang teknis atau statistik yang mendalam. Jadi hanya dengan melihat visualisasi data, pengguna itu bisa paham ini menunjukkan apa, seperti itu. Lalu next. Nah, lalu di sini ada fitur-fitur yang diterapkan dalam dashboard yang telah kami buat, yaitu yang pertama adalah visualisasi tren masa depan. Nah, visualisasi tren masa depan ini diperuntukkan untuk melihat perkembangan manfaat dari waktu ke waktu gitu. Next. Nah, selanjutnya head-to-head comparison, yang mana di sini fitur head-to-head ini digunakan untuk membandingkan dua wilayah secara langsung. Jadi pengguna itu bisa melihat perbedaan dua wilayah itu secara statistiknya seperti apa. Lanjut. Nah, lalu ada analisis peringkat wilayah sebagai alternatif visualisasi yang lebih ringan. Nah, di sini jadi di analisis peringkat wilayah ini pengguna bisa melihat visualisasi spasialnya gitu. Dan di sini ada diterapkan juga fitur dynamic insight box, yang mana ketika titik-titiknya itu ditunjuk, dia akan memunculkan narasi otomatis atau ringkasan otomatis berdasarkan data yang telah dipilih oleh pengguna. Next. Oke, jadi kesimpulan untuk data yang digunakan secara lingkungan itu tindakan iklim memberikan manfaat nyata yang mana bukan hanya di penurunan emisinya. Lalu dari sudut pandang kesehatan, physical activity, air quality, dan juga noise itu merupakan kontributor utama. Lalu secara geospasial itu menunjukkan daerah padat penduduk itu memperoleh manfaat agregat yang paling tinggi. Lalu secara temporal itu analisis jangka panjang membuktikan bahwa manfaat itu akan meningkat hingga 2050. Next. Nah, jadi proyek yang kami bikin ini menunjukkan bahwa visualisasi data itu bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan narasi positif mengenai aksi-aksi iklim, terutama di dalam memperlihatkan manfaat ekonomi, kesehatan, dan juga sosial yang seringkali terabaikan atau tidak terlihat. Begitu. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh demo website yang sudah dibuat. Oke, terima kasih Muti. Alhamdulillah ini sudah juga kita sudah membuat aplikasi demonya. Di sini mungkin kita akan menunjukkan beberapa studi kasus dan beberapa manfaat fitur yang telah kami buat. Izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah yuk. Sudah. Nah, jadi ini adalah dashboard yang telah kami buat. Di sini bisa dilihat gitu ya. Yang pertama ada beberapa peningkatan atau upgrade yang telah kita sesuaikan lagi dengan tema kita sekarang. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada dashboard data dan story dan kesimpulan. Nah, di sini tuh yang pertama kita ingin melihat dulu di dashboard data. Nah, kita baca dulu dashboard data. Nah, di sini tuh tampilan utamanya tuh kita akan melihat tren pertumbuhan dari fokus manfaat yang kita pilih. Karena di sini kita pilihnya physical activity, maka di sini akan melihat tren pertumbuhan dari tahun ke tahunnya sampai 2050. Dan bisa dilihat bahwa
trennya tuh cenderung naik terus. Jadi cukup positif gitu ya, untuk yang physical activity. Sedangkan misalnya kita di sini kita bisa memilih juga fokus manfaat lagi. Seperti coba jadi kan physical activity, sekarang kita coba cognition ya. Kita bagaimana. Nah, dia akan terupdate gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cognition itu akan terjadi penurunan gitu ya dari tahun 2025 sampai 2050 nya. Kita coba kembali lagi ke physical activity. Nah, di sini itu tadi kita sudah melihat ada banyak itunya ya. eh, Trennya bisa lihat di sini trennya dari 2025 sampai 2050. Nah, di sini kita juga bisa pindah ke peringkat. Nah, peringkat di sini itu intinya hanya menampilkan totalnya ini. Jadi si fokus manfaat yang kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat total nilainya. Dan di sini kita dapat nilai sekitar, misalkan di sini kita pilihnya physical activity, dan di sini adalah si total lokal authority-nya. Jadi lokal otoritasnya. Dan di sini paling tinggi ada di Cornwall ya, sekitar 117.500 sekitar segitu. Nah, lalu ada juga per kapita. Nah, sini per kapitanya kita melihat, dan kalau misalnya kita lihat per kapita, maka di sini yang paling tinggi itu adalah Southwark. Dan di sini ada angka dari nilai yang kita pilih gitu. Nah, selanjutnya ke korelasi. Nah, di sini korelasinya yang pertama itu membandingkan antara physical activity dengan population-nya. Nah, di sini karena kita memilihnya Engs atau Wars, maka hanya ada satu warna doang. Tapi kalau misalnya kita memilih ketiga-tiganya, nah kalau misalnya kita pilih ketiga-tiganya, maka di sini nanti korelasinya akan berbeda lagi dan menampilkan ketiga dari wilayah tersebut, dari Scotland, Engs, dan uh, ini. Jadi ada tiga. Dan di sini ada heatmap juga yang mengkorelasikan, mencari nilai atau nilai korelasi antara manfaat yang kita pilih dengan antara tiap manfaat lainnya. Nah, di sini ada versus. Versus ini adalah hanya membandingkan perbedaan antara kota A dan kota B berdasarkan manfaat yang kita pilih gitu ya. Karena di sini physical activity, maka di sini kita bisa melihat abundance high ini lebih tinggi gitu ya, physical activity. Kemudian kita lihat di connection, sini akan berbeda juga gitu. Oke. Dan di sini kita bisa melihat bagian health-nya. Di sini kepada kebetulan physical activity itu memang benefitnya untungnya tuh di secara keseluruhan di bidang kesehatan, maka dia terindikasi 100% di bidang kesehatan manfaatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita cek di attention, attention juga 100% manfaatnya ke daerah kesehatan ya. Kita coba noise. Nah, di sini noise itu ternyata dampaknya gak hanya bermanfaat kepada kesehatan, tapi juga ke yang non kesehatan. Ini bisa dilihat juga di sini. Nah, itu untuk beberapa dashboard visualisasi data di bagian utamanya. Dan itu kita masih bisa memiliki masih bisa ekspor lagi gitu ya, tergantung kita memilihnya apa di sini. Dan ada banyak pilihan fokus manfaatnya ya. Semua fokus manfaat sudah disediakan di sini. Jadi bisa dilihat. Dan di sini kita juga ada story dan kesimpulan. Nah, di sini tuh intinya menampilkan kesimpulan dari yang kita dapatkan gitu ya dari eksplorasi data kita sebelumnya. Nah, di sini tuh bisa terlihat bahwasanya hanya ada 3 fokus manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya persoalan ini, yaitu yang pertama physical activity, air quality, dan noise gitu. Ini top 3 gitu. Nah, jadi intinya apa? Kalau misalnya kita lihat di sini physical activity. Nah, jadi
Dominasi sektor kesehatan itu, nilai ekonomi kategori ini sebagian besar berasal dari cost avoidance. Jadi ketika masyarakat lebih aktif jalan kaki, bebas NAS untuk penyakit jantung dan diabetes turun drastis. Nah, efektivitas urbannya, jadinya data menunjukkan korelasi positif kuat di kota padat, investasi trotoar di kota besar memberikan return on investment paling cepat. Nah, jadi ini yang paling direkomendasikan. Alihkan anggaran pelebaran jalan ke jalur sepeda terproteksi di wilayah padat. Nah, next step-nya kita bisa mengintegrasikan sensor yaitu kualitas udara real time dan prediksi musim learning. Jadi ini bagian deep dive-nya ini adalah kesimpulan dari fokus manfaat yang tadi. Kalau misalnya kita lihat lagi ke air quality, nah air quality sini adalah polusi udara adalah pembunuh senyap. Jadi nilai ekonomi di sini mempresentasikan penurunan kematian dini akibat penyakit pendapatan ekonomis. Rekomendasinya, alihkan anggaran jalur sepeda ke, ini masih sama yang tadi. Ini rekomendasi ini sama seperti yang secara keseluruhan, karena kan paling atas itu physical activity. Tapi kalau misalkan di bagian dari kebijakan, itu terdapat korelasi kuat dengan physical activity. Jadi, mengurangi kendaraan pribadi otomatis meningkatkan kualitas udara sekaligus aktivitas keluarga. Nah, jadi intinya kita menampilkan dua storytelling. Yang pertama dashboard data, itu kita bebas explore data di situ. Dan di bagian story dan kesimpulan, itu adalah memberikan insight tentang kesimpulan dari keseluruhan data yang kita miliki. Mungkin itu saja demo dari dashboard yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.